Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Handayani dengan nomor NIM 2005070, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian 1, dosen pengampu Profesor Dr. Selvema MPD. Proposal penelitian 1 ini saya mengambil judul yaitu Gambaran Karakteristik Inovasi pada PKBM Harapan Padang Sibalungkiang, Jorong Lubuk Alung, Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bab 1, Pendahuluan. Di pendahuluan adanya latar belakang. Dalam data pokok pendidikan Dapodik Pendidikan Masyarakat Dikmas, Manajemen PAUD dan Dikmas Pendidikan Masyarakat Dikmas Kemendikbud menunjukkan bahwa pada semester genap 2017-2018 tercatat 11.063 PKBM yang tersebar di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa 4.573 jumlah PKBM mengisi data lengkap, sedangkan 6.490 PKBM lainnya tercatat belum mengisi data. Pada tingkat provinsi, khususnya di Sumatera Barat, tercatat mengalami hal yang sama, yaitu 109 jumlah PKBM yang mengisi data dan 162 yang belum mengisi data. PKBM Harapan dari 225 jumlah pendidik yang terdaftar pada PKBM Harapan, terdapat 87 orang yang mengikuti paket B, 138 orang mengikuti paket C. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya inovasi-inovasi di setiap tahun yang menyebabkan banyaknya peserta didik tertarik mengikuti program paket C. B. Identifikasi masalah. Pada proposal ini, identifikasi masalahnya yang pertama yaitu adanya inovasi yang mendorong motivasi para masyarakat untuk mendaftarkan diri pada PKBM Harapan. Yang kedua, peserta didik yang terdaftar di PKBM Harapan selalu dapat dikatakan lebih banyak jika dibandingkan dengan PKBM lainnya. Yang ketiga, tingginya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan di PKBM Harapan. Yang keempat, adanya karakteristik yang mencolok dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal. Yang kelima, adanya langkah-langkah yang dilakukan agar PKBM Harapan ini menjadi PKBM yang banyak diminati. C. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka penulis membatasi permasalahan ini pada gambaran karakteristik inovasi pada PKBM Harapan di Padang Sibalungkiang, Jorong Lubuk Basong Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana gambaran keunggulan relatif atau relative advantage dalam pelaksanaan program paket C yang ada di PKBM Harapan. Yang kedua, bagaimana gambaran kesesuaian atau compatibility dalam pelaksanaan program paket C yang ada di PKBM Harapan. Dan yang ketiga, bagaimana gambaran kerumitan complexity dalam pelaksanaan program paket C yang ada di PKBM Harapan. Tujuan penelitian yang pertama untuk menggambarkan keunggulan relatif atau relative advantage dalam pelaksanaan program paket C yang ada di PKBM Harapan. Yang kedua, untuk menggambarkan kesesuaian compatibility dalam pelaksanaan program paket C yang ada di PKBM Harapan. Dan yang ketiga, untuk menggambarkan kerumitan atau complexity dalam pelaksanaan program paket C yang ada di PKBM Harapan. Manfaat penelitiannya yang pertama yaitu adanya manfaat teoritis dan adanya manfaat praktis. Manfaat teoritis ini menggambarkan tentang bagaimana dalam pelaksanaan materi di program paket C Harapan ini. Dan manfaat praktisnya yaitu peneliti bisa mengetahui apa saja rumusan masalah yang ada di dalam PKBM Harapan ini. Definisi operasional. Yang pertama adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM adalah kegiatan yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, hobi atau bakat yang dikelola dan diorganisir oleh masyarakat itu sendiri. Yang B. Kesetaraan paket C. Kesetaraan paket C merupakan pendidikan kesetaraan yang bergerak di jalur pendidikan non-formal. Dan yang ketiga adanya karakteristik inovasi. Rogers mengemukakan bahwa karakteristik inovasi terbagi dalam 5 kajian, yaitu keuntungan relatif, kompatibilitas, dan kompleksibilitas.
Selanjutnya bab 2, landasan teori. A. Kajian teori. 1. Pusat kegiatan belajar masyarakat. Xiaoming dan Gutama 2000 mengemukakan bahwa pusat kegiatan masyarakat atau PKBM adalah suatu wadah di mana seluruh kegiatan masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, keahlian, hobi atau bakatnya yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat. Yang ketiga, karakteristik inovasi. Secara etimologis, istilah karakteristik merupakan susunan dua kata yang terdiri dari kata karakteristik dan tafsir. Istilah karakteristik diambil dari bahasa Inggris, yakni karakteristik yang artinya mengandung sifat khas. Ia mengungkapkan sifat-sifat yang khas dari sesuatu. Rogers 9938 mengemukakan 5 karakteristik inovasi, yaitu keuntungan relatif atau relative advantage, yang kedua kesesuaian atau compatibility, dan yang ketiga kerumitan atau complexity. 3. Paket C. Program paket C setara SMA adalah program pendidikan lanjutan dari paket B setara SLTP. Dalam petunjuk teknis program pendidikan kesetaraan paket C Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud 2016 menjelaskan bahwa program pendidikan kesetaraan paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non-formal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA atau MA yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi dan satuan pendidikan non-formal, sehingga giliran lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA atau MA. B. Penelitian relevan. Penulisan penelitian pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini penting, supaya dalam mengatasi kemungkinan-kemungkinan dalam bentuk peniruan dan pelanggaran hak cipta karya orang lain. Yang pertama, adanya pendapat dari Aliyah dengan judul pengaruh karakteristik inovasi terhadap niat mengadopsi Salopos e Paper. Yang kedua, adanya dari Gita Geniarti pada tahun 2015 dengan judul penelitian hubungan karakteristik adopter, karakteristik inovasi, dan saluran komunikasi terhadap tingkat adopsi program siaran IKI Surabaya di JJ Radio 105 10 FM Surabaya. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Sesuai dengan permasalahan serta pembahasan masalah dan juga tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. B. Populasi dan sampel. Yang pertama, adanya populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini ialah seluruh peserta didik program paket CIPS. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 138 orang. Adapun warga belajar yang menjadi populasi dalam penelitian ini memiliki kriteria terdaftar sebagai peserta didik program paket C, IPS, PKBM Harapan. Yang kedua, sampel. Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak dengan teknik random sampling dari peserta didik program paket C yang terpilih sebagai sampel. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sebesar 25% dari populasi, maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang yang merupakan peserta didik program paket C. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah data karakteristik inovasi menurut peserta didik program paket C di PKBM Harapan. Yang kedua, sumber data. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sumber data dalam penelitian kali ini diperoleh dari sampel menjadi peserta didik yang mengikuti program paket C Harapan, yaitu 35 orang. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan untuk mengambil data penelitian ini adalah kuesioner dengan alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan. Masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala Likert dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sangat baik atau SB. Yang kedua, baik atau BK, cukup baik atau CK, dan kurang atau KG. Dalam penganalisis data adanya teknik analisis data. Sesuai dengan tujuan penelitian yang digunakan, jenis penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif. Data yang terhimpun dari angket dijabarkan dengan menggunakan persentase. Adapun tahapannya dijelaskan dengan cara berikut.
P sama dengan F per N kali 100%, dengan keterangan P sebagai persentase, F sebagai frekuensi jawaban, dan N sebagai sampel. Sekianlah hasil video presentasi dari saya terkait dengan proposal penelitian 1. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.